Begini saudaraku ya, perkebunan sawit yang kita miliki itu tentunya tidak gratis kita dapatkan begitu saja ya. Pertama-tama kita harus membeli lahannya dulu, terus membukanya, terus mengolahnya, terus menanaminya dengan cara-cara tertentu. Semuanya itu adalah pakai uang saudaraku ya. Nah, dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah membutuhkan uang. Jadi apa kata orang itu tidak benar, ada yang tidak pakai uang, katanya nggak benar, semuanya pakai uang, bahkan mati pun kita tetap pakai uang. Nah untuk ini kita tahu ya, tanaman sawit itu perlu perawatan yang maksimal, dan itu pun nggak harus juga maksimal duitnya juga untuk perawatannya. Begini, untuk kesuburannya, saya cerita soal kesuburan sawitnya itu harus berhubungan dengan kesuburan tanahnya. Bagaimana? Yuk kita bahas sama-sama. Halo, assalamualaikum saudaraku. Kita ketemu kembali saudaraku dari ilmu alamiah kakek. Kita kali ini akan membahas tentang ekonomi saudaraku. Perekonomian tentunya yang berhubungan dengan yang punya perkebunan sawit. Begini kawan, yang punya perkebunan sawit ya, ini hanya untuk yang punya perkebunan sawit atau petani sawit atau rencana ingin punya tanaman sawit itu ya. Saya tidak membahas tentang tanaman palawija karena saya tidak ahlinya gitu ya. Juga tanaman sawit juga tidak ahlinya. Begini, saya hanya memanfaatkan ilmu yang diturunkan oleh kakek buyut saya dulu. Ilmu apa itu bang? Nah ini ilmunya ini sangat berguna, walaupun itu ilmu sederhana ya. Ilmu kakek itu sederhana tapi sangat berguna. Kenapa itu? Ilmu apa sebenarnya bang? Begini ya, sebenarnya untuk kesuburan tanah ya, untuk kesuburan tanah kita cerita kesuburan tanah dulu, bukan cerita soal uangnya dulu. Untuk kesuburan tanah itu sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali kalau saya mengatakan, karena kalau kita memakai ilmu alamiah kakek, artinya ilmu orang zaman dulu. Apa itu ilmunya bang? Ilmunya orang zaman dulu ini begini ya, ini kebetulan di dekat sungai ya. Ilmu orang zaman dulu itu begini, di bawah ini kan batang sawit ya. Di bawah ini adalah lokasi sawit tersebut mencari makan atau mengembangkan akarnya. Nah, sawit itu mempunyai pelepah dan daun. Apabila kita memanen ya saudaraku, dia punya pelepah dan daun. Untuk apa pelepah dan daunnya itu bang? Begini ya, pelepah ini yang berserakan ini, pelepah dan daunnya ini sangat berguna saudaraku. Ini dipotong-potong pelepahnya, terus ditumpuk di bawah tanaman sawit, ditumpuk aja, enggak apa-apa itu, enggak panas bang, enggak. Karena apa? Karena dia renggang. Kalau dia padat, sepadat-padatnya pelepah, sepadat-padatnya daun, itu tidak akan menimbulkan panas, enggak apa-apa. Nanti setelah dia layu, setelah dia kering, itu nanti akan dihuni oleh mikroba. Nah mikroba itulah yang bekerja begitu untuk menghancurkan sampah-sampah ini menjadi humus gitu sahabatku. Nah ini banjir ya sahabatku. Nah, ini banjir paritnya, waktu itu atau kemarin sore itu masih sampai sana itu, sampai sana. Sekarang udah surut. Nah, jadi begini tentang petani sawit ya. Itu sebenarnya begini, coba kita mundur ke belakang dulu, coba kita analisis dulu, siapakah yang menolong kita di saat kita tidak punya uang? Yang punya petani sawit itu tahu jawabannya. Toke katanya, bukan toke yang bisa menolong kita saat kita nggak punya uang. Ya sawit kita itulah. Maka itu sawit kita itu harus diberi kontribusi. Apa kontribusinya itu bang? Kontribusinya adalah berilah kesuburan tanah untuk kesuburan
atau kebaikan tanaman itu sendiri. Apabila tanah itu subur, maka tanaman akan subur juga. Tapi kalau tanah itu tandus, maka tanaman juga akan kembang kempis, akan nggak karu-karuan tumbuhnya, saudaraku. Kita nggak usah tuding sana kemari, kesana kemari lah. Kita manfaatkan aja lah ilmu alamiah. Ilmu alamiah kakek yang zaman dulu itu sangat berguna sekali, saudaraku. Saya ini bagi-bagi berkat ilmu alamiah, bukan pendidikan dari sekolah saya. Kalau sekolah saya nggak ada diajarkan, saudaraku ya. Yang seperti ini nih nggak ada ini. Itu kalau nampak guru-guru itu dimarahi, untuk apa itu pelepah-pelepah itu taruh di bawah itu, nanti bikin semak itu katanya. Belum tahu dia apa manfaatnya. Manfaatnya sangat banyak lah. Itu nanti kalau hancur akan menjadi humus, terus humus itu akan menjadi kesuburan bagi tanah itu. Lalu kalau tanah udah subur, maka tanaman kita akan subur dan buahnya juga akan banyak. Buah banyak itu karena kesuburan tanah ya. Perlu dicatat itu, karena kesuburan tanah maka buahnya akan banyak. Gitu loh, saudaraku. Nah, kembali ke yang tadi ya, siapa yang bisa menolong kita saat kita nggak punya uang? Ya sawit kita inilah, sawit kita ini yang menolong kita. Tapi sebelum dia menolong kita, kita tolonglah dulu dia. Bisa mendapatkan nutrisi, bagaimana caranya supaya dia itu getol makannya, terus subur gitu. Maka dia akan memberi imbalan kepada kita gitu loh, saudaraku. Maka jangan pula dibiarkan aja. Bahkan ladangnya pun nggak pernah ditunggu, hilang sawitnya bingung. Udah tahu banyak uangnya di ladang, ditinggal-tinggal kayak gitu aja, nggak pernah dijenguk. Begitu mau manen sawitnya udah berkurang. Siapa yang rugi gitu kan? Lalu seperti tadi juga itu kan soal maling yang tadi. Yang ini nggak soal maling. Yang kita ceritakan bukan soal maling ya, yang kita ceritakan soal kesuburan tanah ya, saudaraku. Begini, waktu itu ini sawit ini kan saya beri pupuk pelepah di sini ya, saya timpa-timpa di sini ya. Tapi karena ini banjir, sering banjir, jadi semuanya ini terhanyut ke sana, saudaraku, itu hanyut semuanya ke sana, hingga ini terbuka lah ya. Jadi yang kita beri pupuk pelepah ini akar-akarnya ini pada tumbuh di atasnya ini. Nah ini, itu kan menandakan kesuburan tanaman ya. Ketika diberi pelepah waktu itu, menandakan kesuburan tanaman hingga dia tumbuh akar seperti ini. Nah, bagaimana caranya tuh Bang bikinnya? Kok bisa pelepah-pelepah sawit sama daun-daunnya itu taruh di bawahnya? Bagaimana cara membuatnya gitu? Mari saya tunjukkan. Pertama, dibabati aja pinggir-pinggirnya itu ya kan. Arahkan ke sawit. Babati pinggir-pinggirnya, arahkan ke sawit gitu ya. Diarahkan ke sawit, jangan dijauhkan dari sawit, diarahkan ke batang itu. Nggak akan panas, nggak apa-apa itu sawit kalian. Aman-aman aja itu. Karena ini pengalaman pribadi ya. Itu pertama. Yang berikutnya saya tunjukkan pakai musik aja nanti ya, supaya enak kita mendengarnya. Uh-huh.